Halo Whiskey Lovers Jakarta, gue Whiskey Hobo, balik lagi di Friends of Oak. Nah, kalau di bar, bosnya itu selalu bartender ya, jadi jangan main-main sama bartender. Dan seperti yang gue janjiin di episode sebelumnya, hari ini gue sama bos gue di Oak Room, Rebel, head bar kita. Jadi hari ini kita bakal bahas cara-cara minum whisky dan cara-cara servingnya gimana sih sebenarnya. Makanya kita hari ini ada Rebel. Tolong Bel, gimana cara minum whisky yang baik dan benar gitu sebenarnya? Oke, jadi sih kalau minum whisky itu udah seleranya masing-masing ya, enjoy-nya masing-masing kayak gimana. Tapi untuk di Oak Room kita itu punya beberapa macam style untuk standarisasinya sih. Siap. Untuk yang pertama kita ada neat. Oh, ini yang lagi gue minum nih. Iya, neat ini kita biasanya pakai ya standar nosing glass lah, biar aromanya dapet dan nggak ngerubah karakter si whisky tersebut. Terus yang kedua kita di sini ada pakai rock glass. Nah, rock glass ini gunanya itu untuk on the rocks with ice block, Pak. Oke. Nah, fakta menarik. Kata rocks itu sebenarnya berasal dari kalau di Scotland zaman dulu. Rocks itu benar-benar mereka ngambil batu dari river, dari sungai. Karena di sana kan dingin. Jadi mereka ngambil batu, masukin supaya whisky-nya dingin. Tapi kalau di sini kita pakai es. Pakai ice. Ya, ice. Nah, ice yang kita gunain di sini itu clean ice block. Nice. Jadi clean ice block, satu juga dilihat kayak presentasinya good looking. Terus dia nggak ngerubah karakter si whisky terlalu melting, Jadi terlalu cepat nggak cair gitu lah ya. Pas Cairnya kita nggak minum terlalu juga. cepat. Ya. Oke. Gitu. Terus favorit gue? Last one. Your Ya. favorite. Highball. Highball style ini yang selalu Pine pesan di sini ya. Iya. Highball style. Paling tiga ini yang style yang sering kita gunain untuk kayak serving customer gitu sih di sini. Oke, highball ini jadi basically kita ngisi ini dengan es, kita kasih whisky dan kita kasih mixer. Yang paling biasa gue suka kan soda ya. Soda. Nah, mau jadi Coca-Cola, mau pakai Fanta, mau pakai green tea itu juga Bebas. bisa sebenarnya. Gitu. Tadi itu kan 3 serving style yang ada di whisky itu. Yang paling utama pastinya selalu nosing glass ini. Kenapa nosing glass? Karena ini ada fungsinya sendiri. Bel, coba kita nosing bareng ya. Oke. Samain aja kali ya. Samain aja. Jadi di whisky yang aroma yang paling kita rasakan itu sebenarnya dari hidung. Jadi pertama bentuknya ini begini supaya hidung kita bisa masuk dan kita bisa nyoba cium aromanya pertama. Apa yang kita rasain nih, ayo sedikit smoky, sedikit asin. Iya. Dan mulut juga harus terbuka ya, Pak? Mulut bagusnya terbuka kalau nggak mabok. Terus kita udah rasain baunya, baru kita minum sedikit-sedikit. Aroma sherry-nya dapet, fruity, Jadi keluar karakter naturalnya gitu ya. sedikit oaky. Nah, setelah kita telan, itu ada lagi yang namanya finish. Finish itu kita ngerasa apakah itu long, apakah itu medium, apakah itu short, apakah lama gitu di leher gitu baunya. Ini sih lumayan Lama. medium lah ya, lumayan Iya. long, medium long gitu. Dan bau-baunya ada gitu naik gitu. Nah, itu gunanya nosing glass supaya kita bisa merasakan apa adanya. Glass. Yang ini nggak mau sekalian Boleh. dijelasin? On the Pak? rocks. Ini yang paling populer di negara-negara panas, Asia, Indonesia segala With macam. ice block ya. Ice block. Ya, Coba jadi dicontohin, Pak. whisky pakai es, nggak usah ribet. Wah. Oke. Ya. Whisky Hobo. Tadi kan kita udah tahu cara nosing, cara appreciate whisky itu gimana. Sekarang gue pengen kenalin sesuatu yang namanya flight. Flight itu apa sih? Jadi flight itu di mana kita cobain beberapa whisky yang berbeda. Namanya itu kayak journey gitulah. Kenapa itu flight? Makanya kita terbang dari satu whisky ke whisky yang lain gitu. Tujuannya supaya kita bisa membedakan whisky satu dengan yang lain. Jadi biasanya minimal 3 lah whisky yang berbeda. Bisa whisky dari distiller yang sama, bisa juga whisky dari distiller yang berbeda. Itu terserah. Tapi intinya kita nyoba whisky yang berbeda-beda. Rebel, let's do it. Nah, hari ini flightnya apa nih, Bang? Kita ini salah satu flight dari yang kita buat.
itu dari Irish Westcork. Westcork, distillery sama, Dengan finishnya khas yang beda-beda. berbeda. Nah, berarti ini kalau makan keripik kentang nih kayak ini original, Oke. ini balado, ini keju gitu. Tapi Oh. keripik kentang gitu. Basicnya sama, Basic. rasanya yang beda. Yes. Jadi biar kita compare nih. Siap. Emang cara beda ini sih kayak gitu ya Pak? Biar dapat experience-nya beda-beda kan? Bener. Dan ini kan 3 nih, jadi gua rasa ini jumlah yang pas lah buat kita cobain. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu dikit juga. Kalau 2 bingung gitu. Tapi sebenarnya untuk Whiskey Flight itu ada maksimal berapa item gitu atau gimana sih Pak? Sebenarnya sih kuat lu minum sih. Oh iya? Menurut gua minimal itu bagusnya 2, 3 lah minimal. 3. Supaya kita bisa tahu kok karakter beda-beda. Oh, oke. Tapi yang gua pernah denger nih di Hong Kong berapa tahun yang lalu itu sempat ada tastingnya Ichiro's Malt. Oh. Itu card series, jadi kartu itu kan ada 54, yaitu ada 54 botol dan dibagi 2 hari tastingnya. Berarti per harinya? 27. Uff. Lumayan. Ya mungkin itu tipe-tipe orang-orang kayak gue kali semuanya yang minum ini. Siap. Habis itu tidur. Enjoy. Nice. Nah, tadi kan kita udah jelasin cara-cara minum whisky yang baik dan benar itu gimana, sekaligus flight itu apa. Kita juga udah jelasin soal kenapa flight itu ada, dan kita sampai ngomongin keripik kentang. Iya. Kayak kita lapar nih. Jadi tadi kita udah ngomongin soal keripik dan beda-bedanya flavoring itu. Flavoring whisky itu dapat dari mana sih? Nah, itu ada yang namanya cask. Cask whisky atau barrel whisky itu bakal kita bahas di episode selanjutnya.